A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat KSM, jumpa lagi dalam kajian-kajian Islami. Semoga kajian ini dapat membuka wawasan dan memberikan informasi-informasi yang terkait dengan kajian-kajian Islami. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas soal kedudukan Isa Al-Masih dalam perspektif Al-Quran. Sesungguhnya Isa Al-Masih yang notabene kalau menurut kaum Kristen dianggap sebagai Tuhan, kalau di dalam Al-Quran itu kedudukannya seperti apa? Di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih ini diberi julukan atau lakob Ruhullah, Ruhnya Allah, Kalimatullah, dan Qaulul Haq. Itu adalah julukan atau lakob daripada Isa Al-Masih di dalam Al-Quranul Karim. Dan Isa Al-Masih disebut dalam Al-Quran itu sebagai Ibnu Maryam, putra dari Maryam. Karena sebagaimana diketahui bahwasanya Isa ini tidak memiliki ayah. Dia hanya memiliki seorang ibu yang namanya adalah, kalau dalam masyarakat Jawa itu disebut Siti Maryam. Nah, Al-Quran memandang Isa ini sangat memiliki kedudukan tinggi. Begitu juga ibunya adalah seorang wanita yang suci, menjaga kesuciannya, sehingga bahkan Sayyidah Maryam ini langsung dapat berkomunikasi dengan malaikat dan malaikat turun kepadanya. Jadi sungguh memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Isa bin Maryam wal Masih bin Maryam, itu disebut seperti itu di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam ayat 42 dan 3 surat Ali Imran itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dan tatkala malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, istafaki wa tahharaki, dan mensucikanmu, wastafaki, dan memilihmu ala nisa'il alamin, di antara wanita-wanita di alam semesta. Jadi Sayyidah Maryam ini menjadi pilihan oleh Allah SWT sebagai manusia yang suci. Ya Maryam, ya Maryam uknuti, wahai Maryam, tunduklah di Rabbiki, kepada Rabbmu, wasjudi, dan sujudlah, warka'i ma'ar raki'in. Ini terdapat di ayat 42 dan 43 surat Ali Imran. Kemudian juga di ayat 12 surat Tahrim, itu Allah menempatkan Siti Maryam ini di barisan orang-orang yang taat kepada Allah dan sebagai model dari orang-orang yang bisa menjaga kehormatan. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam, putri daripada Imran, karena Maryam ini memiliki seorang ayah namanya Imran, yang begitu bisa menjaga kesuciannya, kehormatannya, dan kami telah meniupkan ruh kami kepadanya. Dan Maryam ini telah tasdik, yaitu meyakini dan membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab Tuhannya, dan di antara barisan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran berkata, wa birron biwalidati walam yaj'alni jabbaron syakiyya. Aku ini diciptakan birrul walidain, dia sangat patuh dan berbakti kepada ibuku, kata Maryam. Walam yaj'alni jabbaron syakiyya, dan Tuhanku tidak menjadikanku seorang yang jabbar, seorang yang melakukan kesewenang-wenangan, kelaliman, dan
seorang yang membangkang. Penciptaan Isa Al-Masih sebetulnya tidaklah begitu sulit untuk Allah. Tidak ada yang sulit untuk Allah. Inna masala Isa indallah kamasali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya penciptaan Isa itu seperti Adam alaihissalam, diciptakan dari tanah. Adam itu malah lebih rumit lagi, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Tapi kalau Isa ini tidak memiliki seorang ayah, tapi dia memiliki ibu. Alhasil, tidak mungkinlah seorang yang lahir dari seorang ibu kemudian kita kategorikan sebagai Tuhan. Isa ini adalah ciptaan Tuhan kalau menurut Islam. Mungkin menurut agama lain beda ya. Tetapi yang kita bahas ini Isa Al-Masih dalam perspektif Al-Quran. Alhasil, tidaklah mengherankan kalau ada seorang manusia yang lahir dari rahim seorang ibu kemudian tanpa ayah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu qadirun ala kulli syai', dia mampu melakukan segala sesuatu. Kemudian di surat Maryam ayat 21, kan ketika malaikat berkata kepada Maryam, wahai Maryam, engkau tidak akan lama lagi akan hamil dan engkau akan memiliki anak. Maryam dengan keheranan berkata, bagaimana aku bisa melahirkan sedangkan aku ini tidak disentuh sama lelaki? Apa jawaban daripada Allah SWT? Qala kadaliki qala rabbuki huwa alayya hayyinun wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amron maqdiya. Jadi disebutkan bahwasanya memang ini sudah kehendak Allah gitu. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Qala kadaliki qala rabbuki huwa alayya hayyun. Itu mudah bagiku, kata Allah. Mudah bagiku, tidak ada yang sulit. Tanpa ayah pun bisa. Walinaj'alahu ayatan linnas, dan aku akan jadikan Isa ini sebagai ayah, sebagai pertanda bagi manusia, warahmatan minna, dan sebagai rahmat dari kami, wa kana amron maqdiya, dan perkara ini sudah ditetapkan. Memang itulah sudah ditetapkan. Di surat Yasin ayat 82 ini juga disinggung soal ini, tentang penciptaan ini. Summa qala lahu kun fayakun. Ini sering di masyarakat, kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil, kan? Kun fayakun. Katakan jadi maka jadilah. Tidak ada yang sulit. Dan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini tanpa bahan. Jadi kalau kuli bangunan mau menciptakan rumah tanpa kita kasih bahan, nggak mungkin jadi rumah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan laut itu tanpa bahan, menciptakan gunung tanpa bahan, menciptakan apapun tanpa bahan, hanya berkata kun fayakun, jadilah maka jadi. Jadi tidak bisa dianalogikan dengan manusia. Manusia kalau menciptakan sesuatu perlu bahan, tapi kalau Allah tidak memerlukan bahan. Nah, di surat Mu'minun ayat 50 Allah SWT menyebutkan bahwasanya penciptaan Isa Al-Masih ini adalah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa ja'alna ibna Maryama wa ummahu ayatan, dan kami jadikan ibna Maryam yaitu Isa Al-Masih ini, wa ummahu, dan juga ibunya itu sebagai ayat. Sebagai apa? Tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi ayat yang menyatakan bahwasanya ketika Maryam ini melahirkan Isa, banyak yang mengolok-olok Maryam. Disebutkan oleh orang-orang Yahudi di situ, wahai Maryam, kamu ini dari keturunan yang baik. Ayahmu Imran ini orang baik, tetapi kenapa kamu kok
Jadi orang yang tidak suci melahirkan anak tanpa ayah, ya kan? Lalu apa? Kata Allah, wahai Maryam, jangan sedih. Nanti ketika mereka mengolok-olok kamu, kemudian menanyakan bagaimana kamu bisa punya anak tanpa seorang suami, langsung kamu minta mereka agar tanya kepada Isa sendiri, kepada bayimu. Bayimu akan bisa menjawab. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Maryam mengisyaratkan kepada bayinya agar supaya tanyalah langsung kepada bayi itu. Lalu mereka orang-orang Yahudi itu berkata, bagaimana kami bisa berbicara dengan anak yang ada di di gendongan, ya kan? Tapi subhanallah, dengan mukjizat Allah bayi itu berbicara. Apa dia bilang? Qala, Isa berkata, inni Abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah. Di sini dinafikan, dia bukan Tuhan, dia adalah hamba Allah. Qala inni Abdullah atani alkitab. Ya kan? Allah telah memberikan aku kitab, yaitu Injil tadi itu. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah telah menjadikan aku nabiyya. Saya kira pembahasan ini cukup di sini dulu sesi pertama, nanti saya akan lanjutkan. Dan di sini saya tidak ada istilahnya tujuan-tujuan untuk menyinggung agama lain. Hanya saya ingin menjelaskan kedudukan Isa bin Maryam ini di dalam Al-Quran itu bagaimana, agar umat Islam bertambah pengetahuannya, yang belum tahu mungkin sudah banyak tahu, tapi agar bertambah. Semoga manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.